kamu. Ya. Ini kalau Tuhan Yesus itu mau ngasih kita itu sungguh-sungguh. Sungguh ngasih kita. Tapi kadang-kadang kita diperintah untuk saling mengasihi. Saya kepada keluarga ya, keluarga kadang-kadang saya itu kalau cucu saya itu nakal, tak blok itu saya bilang, ya sing sabar tali kalau minta apa-apa suruh masakan saya lupa. Ini kok pasang-pasang kemarin ini kok repot mali. Dan bilang tadi kalah jadi saya ini abang. Saya ngambil untuk apa tidak ngerti kamu kelasnya itu beda jadi berarti itu beda kelasnya berarti kemarin itu nek sama ganti saya saya harus pada banget sampai itu kelasnya belum beda saya jadi bisa ngomong tadi dengan kelas 9 kadang-kadang bulan itu jadi kalau ini maksudnya ya mengasihi pada diri saya, tetapi ya caranya itu karena saya mengasihi ya nggak saya biarkan, kadang-kadang ya saya marahi. Nah bagaimana saya nggak marah loh? Ojo mulai bunyi-bunyi malah mulai isu. Ya benar. Mulai bunyi isu lain. Malah mulai isu. Ya benar itu. Kalau harus bunyi tapi isu. Saya kan ya marah ya itu main nggak pulang-pulang. Saya itu bilang gitu. Jangan sampai kalau mulai bunyi-bunyi terus. Lo mulai isu air. Nah, ayo. Apa kan gitu loh tadi. Jenenge bocah kok ni ngoten. Le ngene kok tine dikon sabar, tak jane tine ku yo kepengin sampean iku ambek nang ini alus iki sabar. Kamu kok yo koyo ngono. Nek tenang enak. Saya lupa jalan saya. Nah, ngoten-ngoten sing jenenge sepeda kula niku digawe boncengan cah terus sampai filternya niku ilang kok gak ero kok. Filternya niku ilang congklung. Mulai itu lho. Dan kita kok ngene sini ngono ngoten. Kok ngene sih. Kok ngene bolong-bolong tinggal ini komputernya ilang. Ya masa ya aku saya ngilang nih. Saya lupa itu kok jane. Tapi tadi kandhane kok gak kena. Lah itu ngeyel. Ngeyel saya itu gini. Pokoknya aku ya menjalankan kasih. Kalau pengen menjalankan kasih sama kepada keluarga, cuman ya seperti itu. Ya cucu saya itu dibilangi ya gak tahu yo dijarno ya malah gak karu-karuan. Saya kan repot menjalankan kasih. Tapi anak itu lek nakal dikandani sama nakal. Kadang-kadang belum sama dia suka itu elek, tangisan pegel kalau biasanya itu ngoten ya kita itu memang ya belum bisa ya mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita itu kok cek sabar ya Tuhan itu ya kok enggak kita kok masih belum ya bisa tapi belum seperti apa ya jalan disuruh gitu loh, disuruh Tuhan Yesus itu. Kadang-kadang saya aku belajar ngene, tapi yo wis kok jadi ono ae sing garai. Aku iki gak sabar gitu loh. Kadang-kadang itu. Kadang-kadang ya aku mau sabar dan masa-masa tuaku ini istilahnya aku ngomong gitu loh, ngomong kutu-kutuku itu permintaan saya pada Yesus itu supaya Tuhan mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa-doa saya bisa sabar dan gimana ya bisa mendidik cucu-cucu saya seperti itu Pak Nau yang saya inginkan. Ya itu saja sudah cukup. Yesus abadi kepunyaan.
Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Yang isinya tadi ya, ya, kata sudah dengarkan firman-Nya Tuhan. Amin. Amin. Geser Pak Enda secukupnya. Ya, salam. Salam. Jadi tadi bacaannya sudah sangat jelas ya. Kita hanya sama-sama belajar. Ada beberapa poin. Jadi ini berkaitan dengan pengalaman hidup dan mungkin kesaksian kita juga semua ya di sini. Contoh di ayat 31 dan 32 itu Yesus menyatakan bahwa saatnya akan tiba lagi untuk dipermuliakan, yang merujuk pada kematian dan kebangkitannya, yaitu kemuliaan ini juga berarti kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Kalau Tuhan tidak mengatakan ini, Yesus tidak mempertegas untuk kepergiannya Dia, untuk membuktikan kalau Dia bisa mengalahkan kematian, berarti sampai sekarang pun kita tidak bakalan percaya, ya kan? Jadi Dia melakukan segala sesuatu harus ada buktinya. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kan sama seperti itu. Mungkin saya ke Mojokerto, dan saya di sana setelah saya ke sini, yang belum pernah ke Mojokerto bisa dengar cerita dari saya. Tapi kadang-kadang ada kan yang ini kayak cerita kasar kan ke Dabrus kan, belum pernah ke Mojokerto, tapi ceritanya lebih banyak, lebih besar dari orang yang pernah. Jadi ini gambaran kecilnya seperti itu. Mempertegas, ini loh, aku akan kalahkan ini, aku bisa kalahkan kematian ini. Ikut aku, wes, semua jaminan tak kasih, apapun yang kamu mau. Jadi tidak sia-sia kita mengikut Yesus. Lanjut di ayat 33, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Ia akan segera pergi dan mereka tidak bisa mengikutinya ke tempat yang akan Dia tuju. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan Yesus akan berubah. Nah, dalam berubah, hal berubah di sini bukan berarti kasih Yesus, penyertaan Yesus berubah atas diri kita, bukan seperti itu. Tapi berubah di sini merujuk pertumbuhan imannya kita saat Yesus pergi meninggalkan mereka, atau di saat sekarang ini. Tuhan biarkan kita tuh bergumul dengan apa yang kita alami. Apakah kita bisa bertahan atau kita hunting atau modar. Kalau seperti murid-muridnya kan saat Yesus ditangkap wes hilang semua. Sampai penyalipan, bangkit baru mereka kembali. Jadi ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita seperti itu. Saat ada masalah wes kita kabur. Masalahnya begini baru kita mulai datang lagi kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi kalau saya yakin Bapak Ibu semua sudah alami ya, dan saya juga pernah alami hal seperti itu. Saat mengalami masalah, saya datang ke hadapan Tuhan. Saya tidak mau cerita ke orang. Saya hanya cerita ke Tuhan. Tuhan ini loh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kalau kita cerita ke orang, potensinya itu besar. Bahasa kasar orang bilang di sini apa? Bohong atau singkong. Nanti di sana udah jadi kolak, iya kan? Yang berikutnya ayat 34, Yesus memberikan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Perintah ini bukan bahwa sekedar ajaran, tetapi perintah yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti kasih yang ditunjukkan Yesus sendiri. Jadi ini kita merujuk pada Alkitab lagi, ini adalah kasih atau hukum yang paling utama dan terutama ya. Tidak ada hal apapun yang bisa mengalahkan kasih. Mau imannya besar, pengharapannya besar, kalau dia tidak punya kasih percuma, sia-sia semua. Sekalipun dia tuh berbuat baik, dia rajin gereja, tapi kalau setelah pulang gereja bawaannya marah-marah, ngamuk-ngamuk, meso-meso orang di jalan, maki-maki, membuat orang kesal, berarti sia-sia semua kan. Dan ini memang hal sama, saya juga pernah dulu protes sama ibu saya kan gitu. Gitu pulang gereja wes sudah ngamuk-ngamuk, wes gini. Dan saya pernah bantah, baru pulang gereja kok ngamuk-ngamuk gini. Terus udah akhirnya kita jadi pertengkaran kecil-kecil. Tapi
Nah, tetap ini mengajarkan kembali kepada kita juga supaya setelah kita melakukan itu cepat-cepatlah minta maaf. Jadi buang egonya kita, karena kasih itu kan gitu kan. Kasih itu yang murah hati, dia tidak sombong, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dia tidak mau menceritakan kesalahan orang. Jadi itu sangat-sangat besar sekali. Mau sehebat apapun, terus dia khotbah, dia punya banyak mujizat, bisa sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang, tapi kalau dia tidak punya hati yang penuh kasih, percuma, sia-sia semua. Dan itu jelas Alkitab mengatakan, Tuhan sendiri yang mempertegas itu semua. Di berikut ayat 35, Yesus menjelaskan bahwa saling mengasihi akan menjadi tanda yang membedakan murid-muridnya dari yang lain. Dengan saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa mereka adalah murid Yesus. Nah, jadi seperti tadi yang Bu Er bilang, wes orang Kristen itu kan baik-baik, wes jauh ini gini-gini. Memang itu fakta. Sebenarnya fakta dimanapun seperti itu. Kalau mau ikut kedagingan kita disakiti, kita mau membalas sebenarnya kan bisa juga kan. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi kan. Sama-sama minum air, kita pun bisa. Tuhan tidak mau. Kalau kita lakukan itu berarti kita menyombongkan diri kita. Kita seolah-olah menyambai kekuasaan Tuhan, kita tidak percaya dengan kekuatan Tuhan sendiri. Tetap kita berdoa, menyerahkan pada Tuhan. Tuhan itu hakim yang adil, biar Tuhan yang berkarya, biar Tuhan yang bertindak. Gitu. Dan banyak ini kesaksian seperti pada nyonya saya juga. Banyak sekali dari dulu mantan-mantannya kan, terus ada yang tentara, polisi, terus ada ya orang-orang besar semua juga ngejar-ngejar dia sampai ngejar ke rumah sakit, sampai nyuruh orang karena sakit hati nyuruh orang untuk mau celakain dia. Tapi kita selalu berdoa apa? Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, yang punya kuasa, hakim yang adil. Orang-orang yang berusaha punya niat jahat dimanapun, entah di tempat kerja, di jalan, Engkau yang bertindak atas mereka. Dan memang hal itu terjadi. Hal itu terjadi. Kalau kata bahasa kita kan nyaris. Memang nyaris, tapi tidak sampai terjadi. Dan selalu di ini. Dan yang waktu terakhir ya sampai perawat seniornya sendiri bawa lari sepedanya dijual ke orang Madura. Dengan alasan itu sepedanya dia dipakai sama nyonya. Ada orang Madura ini yang terima sepeda ini buat laporan polisi kalau sepedanya hilang. Nyonya ditelepon dari kantor polisi Sukolilo. Setelah sampai di sana, polisi ini kaget karena polisi ini kan kenal, termasuk mantannya nyonya juga dulu. Loh, kok Bu Rizka kok bisa kayak gini? Nyonya bilang, loh maksudnya apa? Karena kan belum tahu ceritanya. Dijelaskan, baru nyonya bilang, ya sekarang gini aja, kalau memang kamu seorang polisi, tanya coba dia, kalau memang itu barangnya dia, mana surat-suratnya? Soalnya sepeda itu, surat-surat sama kontaknya ada di saya semua. Bukti jual beli pun ada semua. Jadi tanya yang pemilik, katanya nggak tahu, nggak punya. Dan dia tuntut balik lagi untuk ganti uang, tapi nyonya nggak mau sama sekali. Akhirnya proses negosiasi sudah selesai. Dia kembalikan kunci yang satunya ke nyonya, sudah selesai. Dan banyak sekali yang berusaha, tapi di situ Tuhan selalu meluputkan. Karena apa? Ya mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi di sini kenapa kasih itu terlalu penting? Pesan-pesan poin utamanya, kasih itu kan melambangkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kalau orang benar-benar sungguh mengikut Kristus, dia tuh punya jiwa kasih. Dia selalu mengampuni dimanapun dalam keadaan apapun. Terus berikutnya, kasih harus nyata dalam tindakan. Jadi kasih bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Terus yang berikutnya, kasih adalah tanda kemuridan. Jadi melalui kasih, orang lain akan mengenal Kristus dan percaya kepadanya. Walaupun kita tidak pernah memberitakan firman kepada mereka, kita berbuat baik dengan berlandaskan kasih, pasti mereka akan cari tahu. Itu bapak itu dari mana, ibu itu dari mana, orang Kristen kan? Oh iya, wes orang Kristen. Akhirnya apa? Timbul keingintahuan mereka. Selama-lama ya, makanya kan seperti yang sekarang kan jadi viral kan, kayak Edis TV kan, selalu wes banyak yang tiap hari dikasih pencerahan hingga akhirnya mereka pun mengenal siapa pribadi Yesus yang sebenarnya.
Dan yang berikutnya, kasih agape, kasih yang diperintahkan Yesus adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih dan peduli terhadap sesama seperti kasih Allah kepada manusia. Tadi sudah dijelaskan semua. Jadi kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Mau datang ke dunia, ya seperti yang cerita-cerita kayak cerita-cerita legenda banyak kan. Setelah raja dia sudah jaya, dia kepingin membaur dengan rakyatnya. Dia rela tinggalkan kekuasaannya, dia jalan, cari ini, dia rela berkorban untuk lakukan. Kalau rakyat-rakyatnya sama, Tuhan punya banyak cara seperti itu juga. Maukah kita mengikuti contoh dan teladannya Tuhan Yesus? Demikian dari singkat. Cukup. Mengenai tentang firman Tuhan tadi sudah jelas kabeh. Gambaran dari Bu Ningsih, apalagi Pak Ente ini. Dan saya mau bagi cerita aja. Bagi cerita, saya bersyukur kepada Tuhan bahwasanya saya kemarin mengadakan tahlilan. Kaget bang ya. Kaget, kok ada apa? Kok ada tahlilan? Karena mertua saya kan orang Muslim. Saya menjadi ketempatan kemarin hari Sabtu, Minggu, Sabtu malam Minggu itu 1000 harinya wong tuwa. Jadi saya mengundang tahlilan, kok undangannya itu sampai 300 gitu. Jadi lumayan. Jadi saya mualaf kemarin. Nah, saya di situ juga pakai ketu yang dari gereja itu. Jadi kalau saya mengikuti tahlilan juga pakai ketu sudah, masih ke tempat sejarah. Nah, cerita kedua, saya mengadakan tahlilan semuanya berjalan dengan baik. Dan keduanya, saya kemisan kemarin juga mengundang, sebenarnya bukan jadwal Pak Pendito, tapi itu rencana istri saya. Dulu itu rencananya itu kemisan menit digeleng nggon dhewe ae. Idep-idep syukuran. Karena anak saya yang namanya Daniel juga keangkat mengikuti pendidikan di Jember. Nah, kemarin saya mengadakan ya di sambil itu kemisan tapi dibarengi syukuran. Karena besan saya Kediri datang, besan saya Dadapan juga datang, pendeta Dadapan juga datang karena di Dadapan itu masih keluarga sama anak saya Andika. Jadi kemarin itu yang memimpin puji-pujian anak saya Andika, yang menyampaikan firman Pak Pendeta Gale, dan semua itu rencananya anak saya sama Ibu E. Karena saya sebagai kepala rumah tangga, tapi di dalam rumah tangga saya itu bukan bagian keuangan. Jadi Menteri Keuangannya itu Sri Mulyani. Jadi kalau ada gini-gini itu ya Sri Mulyani itu kayak pegang ada syukuran, ada gini. Karena saya bukan Menteri Keuangan. Jadi seperti itu kemarin besan Kediri, besan Dadapan berkumpul bersama-sama, juga jemaat Pepantan Manyarsari kan kemisan Bapak Ibu. Jadi ya banyak yang datang. Ya mungkin yang nggak datang ya sebagian. Itu yang saya ceritakan, dan kami terima kasih dengan anak saya kepilih, maksudnya. Dan itu ceritanya anak saya itu gini saudara, supaya mengerti. Nama orang Kristen juga di rumah saya, di tempat tinggal saya, di sana gini. Anak saya kan diterima. Saya itu tidak, dulunya dia itu daftar, anak saya itu daftar. Saya itu ngomong ini, Nel, apamu daftar ini, bondone bapak, Nel. Anak saya ngomong, Pak, aku gak pakai gitu-gituan, Pak. Aku bondo Gusti wae. Lho nek awakmu bondo Gusti, tak dukung, Nak. Saya berkata seperti itu, Saudara. Pertama gagal, polisi gagal, angkatan laut gagal, ketiga ini.
keterima. Akhirnya tanggal 9 itu saya mengantarkan ke sana mendengarkan pengumuman. Akhirnya di sana juga diterima. Akhirnya wes tangisan, wah banyak tangisan di sana. Nangisnya nangis bahagia. Karena seperti itu. Akhirnya mengadakan sampai syukuran kemarin itu. Dan prosesnya anak saya Daniel itu ya nek di sawang saiki ya enak. Tapi mereka berusaha untuk apa ya bisa kepilih latihan wah sampai saya ngesana saudara. Awak dulu teko ndiane sing lari sing pokoknya persiapan untuk menghadapi seperti itu juga. Akhirnya dan anak saya itu sesuai dengan apa yang saya beri nama Daniel. Daniel, saya memberi nama anak saya Daniel itu begini saudara. Dulu saya kan Kristennya kan gak goma gelang, masih kasih mula-mula saudara. Saya itu seneng nyanyi, ujiannya seperti ini saudara. Beranilah seperti Daniel, membela terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Itu jadi saya memberikan anak saya itu Daniel Geta Anggara. Jadi Daniel itu menurut saya, menurut di Alkitab saya tidak tahu, tapi menurut puji-pujian itu meskipun mereka menghadapi situasi yang seperti apa, Daniel tetap percaya di dalam Tuhan. Itu yang saya berikan nama anak saya ke Daniel. Dan terima kasih sedikit, bukannya saya wah anaknya jadi gini, tidak saudara, supaya memberitahu. Jadi anak saya juga gini saudara. Adik saya itu kan omong-omong dewa akeh. Gak percaya nek Daniel itu nek kan sing gowo Mas. Kan sing gowo. Nah, nek aku ngomongi sing gowo ya Gusti, tapi mereka itu tidak percaya kalau nggak pakai gini gitu loh. Nah, aku gak pit. Saya ngundang adik saya itu pakai papita. Papita kan dikeroyok wong akeh. Wis gak percaya nek Partono iku anake kan sing gowo. Lho, mari ngono adikku ngomong nang aku. Ndik, nek ngundang aku iku Panyandi, sampai niku Daniel iku kan sing gowo ta. Ya kan sing gowo Gusti. Iga sing dimaksud iku dhewe sing gowo masuk bayar piro. Karena di tempat saya itu ada yang membayar Mas 250 tapi uangnya kembali untuk kembali Bu. Nah anak saya itu kan nggak pakai seperti itu. Wong-wong gak percaya. Mari ngono sampai ngomong ngene sing adikku. Paling aku gak percaya, paling kacane Hana ini supaya bapaknya gak sedih, dadi Hana sing ngurusi. Sampai ngomong tenang adikku lho. Mari motor ngomong ngene sing adikku. Jare ngene iki. Paling iki wong Kristen iki urunan. Sampai mengatakan seperti itu saudara. Jadi memang tepat Pak Ence tadi, kita itu memang anak-anak Tuhan itu ada sebutan kasih. Gitu. Memang sebutan anak Tuhan itu ya seperti itu sebenarnya. Sampai paling iki wong Kristen iki urunan supaya donga. Ha, nek urunan donga janjene. Tapi sing dimaksud mriku niku ngeten niku lho. Ha. Maksud itu uang. Aku nek urunan donga, oh kabeh tak jaluk donga Pak Pendito barang. Semua saya sering minta tolong doakan anak saya. Memang seperti itu. Itu yang saya ceritakan. Biarlah kita tetap percaya Tuhan. Tuhan pasti mengasihi bagi setiap anaknya yang berharap. Amin. Mungkin kok lama ndak hadir. Ngapunten nggih Pak Pri, kula mboten saged bales WA njenengan. Kula nggih kerja memang jujur. Jadi kemarin waktu Mas Jalal masuk puskesmas itu memang nggih sudah saya suruh ya di WA Pak Pri. Enggak nggih Pak. Nah, sampai saya itu jawaban WA-nya itu menyakitkan hati Pak Rai. Jujur nggih. Jadi saya hanya bisa ngomong di sini. Nggih seperti Pak Ence tadi lho. Lek wadul lho kene jare singkong kok tutuk kono wis dadi kolak gitu kan nggih lah. Jadi jawabannya gitu ngene ngeten. Yo kon preyo kerja meloo. Lah itu jawabannya.
Ya aku lek Sabtu itu nggih jujur meskipun nggih sedikit tapi Sabtu ki wayahe dondo. Kula mboten wis kula nggih mboten balesi WA Bu. Cuma teringat lagi karena memang kemarin tuh lek bek niku curhate ke Bu Ut nggih. Jadi sekarang juga orangnya sudah tidak di sini. Kadang ngene longso. Wis ngene iki gak duwe wong tuwa. Wen sing biasa tak titik uben ya wis itu dari Pak Partono bicara tadi saya pengen nangis teringat Wen, teringat semua. Jadi memang jujur akhir-akhir ini tuh jawabannya itu menyakitkan hati, selalu yang seperti itu Bu. Terus ini tadi katanya Jeragan nggak ada barang Mbak Yuli, tapi lek kerja ya ndek mburi. Terus ya wis aku tak nang persekutuan ae Sabtu. Lho ini tadi nggih ngeten. Ya aku mau nang persekutuan. Yo, aku nek nang persekutuan bawa sepupi ae. Ternyata sampai jam 12 ndak pulang, akhirnya saya bawa semes. Ngomong-ngomong dhewe nggih kan. Tapi guys, ndak tahu nggih. Yang jelas saya ndak mau yang namanya marah. Yang namanya saya belajar untuk mengasihi nggih. Lagi nggih sabar. Wis entek. Gitu mungkin yang sedikit saya sampaikan, Mas Hal yang selalu seperti itu dan seperti itu saya nggak tahu sampai kapan. Kadang ya wis ta, ayo saiki nang gereja, nang persekutuan, ayo diluangno waktu. Lek mumet nduk ngono ya. Sudah jawab iya tapi nggak mau berangkat Pak. Nggih. Ya niku ngapunten. Karena selama ini saya terus terang belum mampu untuk menyampaikan sesuatu yang apa yang menjadi harapan yang sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Itu mungkin karena kebodohan saya atau bagaimana saya juga tidak tahu. Karena menurut saya di dalam kitab firman Tuhan itu semuanya kalimatnya itu sudah menggunakan kalimat pasangan, sehingga saya sulit untuk memahaminya, sehingga saya itu hanya diam dan diam sampai saya berniat dapat jabatan sarjana di Bogor. Itu saya sebetulnya saya juga merasa walaupun apa yang dimaksudkan dalam firman itu saya juga tapi saya ini loh untuk mengungkapkan apa yang jadi isi firman itu, karena firmannya itu kan bahasa Pasemon, itu kan kita harus bisa memahami terus bisa menyampaikan kepada orang lain kan. Dan itu saya itu untuk memahami itu agak sulit sekali. Nah, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya selama ini dapat jabatan juga, sarjana juga, saya mohon maaf. Dan kedua kali long yaitu mengajukan menawi long ya sampun mengajukan dengan imbauan diri kita sedoyo menika wonten ing penjeman kasih orang lain sebagaimana kau dalam kehidupan saya untuk memimpin diri saya sendiri pribadi itu saja belum bisa. Mana mungkin saya harus bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kadang-kadang saya itu terus nanono marah sepada nanti pulau yang enggak itu datang keluarga pulau yang enggak itu yoga aku jadi jabatan umum, saya terima saya menjadi sarjana D3 ya tidak apa-apa.
duduk diam dengar. Ya apa-apa. Ya memang itulah kekurangan saya. Makanya kalau saya disuruh bicara, kan belum bisa, makanya itu bersifat saya belum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Jadi nanti saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lainnya, wah ini kalau dari buahan Tapi niki kulo tasik niki ngertos D3 datang duduk dia. Terus nyontonin yang sanes lagi. Lebih baik saya diam. Saya lebih baik daripada nanti saya kiri. Mohon maaf dan Nanti gongnya nanti. cegur. Matur suwun, kula romomen saestu nih dinamik ini ngono cerita baik D3. Jadi saya sebagai awal yang luar biasa ya buat awal ini. Saya kan sudah meluruskan apa yang disampaikan pertama dari Pak Mo terkait dengan Yudas Iskariot yang bunuh diri. Itu uangnya tidak kucar kacir, uangnya dikembalikan ke imam, dilempar di bait Allah, tapi dari imam itu dibelikan sebidang tanah yang diberi nama tanah Hakal Jama atau tanah Jana. Itu ada di Injil Matius. Dan juga di Kisah Para Rasul itu ada. Terus untuk Budi Lantik tadi sudah bercerita banyak hal tentang keluh kesah aku dikurang apa sih ya. Kita semua sama. Sebagai orang tua itu sama. Yang punya tujuan anak ini jadi wong elek. Dan itu persis yang saya kerjakan waktu saya SMA. Yang dikerjakan mungkin tiang tadi itu enggak ojo mulai bengi-bengi akhirnya mulai esok makanya kalau ultimatum mulai ojo bengi-bengi sore aja nah kan kurang sore ini jadi yo esok aja mulai bengi akhirnya pergi jalan mulai esok kan tambah suwe tambah padang kan mungkin orang buru kan mungkin dibegal uang kan gitu. Ini seperti perjalanan saya waktu SMA. SMA itu saya karena di Wates nggak punya teman Kristen waktu saya sekolah itu di Suto. Saya cari temannya itu di pasar itu Pak Andri yang anak buah Ibu Mami itu kita sini. Nah, saya pulangnya itu jam 9 itu pun tidak tiap hari. Tiap hari Sabtu setelah ibadah pemuda. Bule saya kan muslim, orang LGBT. Pulang marah-marah. Ini ki RT mulai tuh Pak bengi-bengi sorotnya ambil lingkungan. Akhirnya saya pulangnya besok pagi. Wes ngomong iki golongan mulai esuk. Itu saya tidak alami. Pemahaman setiap orang yang menyampaikan karena gak jangkep akhirnya dipilih mulai esok kok umpama jangkep mulai sore aja padang-padang itu mungkin akan diambil ya aku tak boleh kan beginilah sore aja masih padang daripada pulang pagi itu yang pertama kemudian tentang sabar ini saya belajar kalau kita mengambil di kitab Matius pasal 18 akan saya bacakan. Yesus berkata kepadanya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai
70 kali 7 kali 70 kali 7 kali 70 kali 7 kali pinten ibu tiap waktu tidak ada kesempatan kita tidak mengampuni. Ini artinya kalau ada orang Jawa biasa nih ping pisan tak sepuro pindho tak sepuro ping telu yo kok dhisik. Ini pepatah Jawa 3 kali umumnya ping telu, tapi Tuhan Yesus mengajarkan 70 kali 7 kali. Wis 70 diping 7 ping 7 meneh 7 kali sangat banyak. Artinya kita diajar untuk tidak memiliki dendam, ojo ngiling-ngiling apa yang dilakukan saudara-saudara kita. Makanya Yesus menegaskan, kalau kamu mengatakan mengasihi aku tetapi kamu membenci saudaramu, itu kamu disebut pendusta, pembohong. Makanya nang gereja jarene mengasihi Tuhan, melu ibadah patuhan, melu nang gereja, melu semuanya berdoa. Tapi kok membenci dulure, pembohong. Yesus katakan seperti itu. Yang hari ini kita tertegur semuanya, kita untuk belajar untuk bisa mengampuni. Di dalam pengampunan itulah kasih itu nyata. Kalau cuma ngomong kasih memang gampang, sampai akan gede lagi. Ketika kita kepingin melakukan kasih, tantangannya ya musuh mau. Sing biasanya nang warung yo mau rasan-rasan, kene krungu dirasani, kira-kira bisakah suatu saat kita mengampuni mereka? Kita yang melihat HP, musuh saudara kita nang luar pulau bejone diobong, hari cilik-cilik dibuat ketakutan seperti itu. Apakah kita tidak merasa juga benci dan kecenderungan itu? Inilah yang Tuhan inginkan kepada persekutuan, yang artinya mengasihi itu saling mengampuni. Jadi bukan ngekei, ngekei gampang. Nyepuro itu sing angel. Ini boten nyepuro niku angel. Tapi ngekei kurang-kurangnya kayak guyu. Padahal kita tidak tahu artinya. Seperti itu. Makanya kita belajar bersama-sama. Kalau Pak Jonet menyampaikan di waktu di gereja sebelum pindah, waktu ada persiapan pamong seperti ini, ketika ada materi tentang jangan mencuri, Pak Jonet langsung nengai. Oke, ini pamonge sing isik suka nyolong sopo. Nyolong tidak harus berupa barang sing nilai, tapi nyolong waktu, nyolong tenaga. Ini memang masih punya kesukaan seperti itu. Ojo menyampaikan firman buat anak-anak, karena kamu belum pantas. Kalau temanya itu dan kamu masih suka seperti itu, kamu koreksi dirimu dulu, minta pengampunan sama Tuhan, belajar dan baru sampaikan kepada anak. Jangan sampai kamu jadi batu sandungan. Artinya batu sandungan itu ketika kita dikenal orang, wis dadi gosip lah. Wong iki lho suka ngrasani. Nah, ojo terus kita menyampaikan pesan berbuat kasih, buat ngerasani pembohong. Akhirnya jadi batu sandungan. Kita akan bukan menjadi saksi yang baik, malah menjadi celah. Kalau tentang kesempurnaan kita, tentang kasih, kita selamanya tidak akan bisa sempurna. Yesus sampaikan ketika aku datang nanti kesempurnaan itu akan terbukti. Artinya kesempurnaan itu ketika Yesus datang sebagai penggenap kesempurnaan. Manusia nggak ada yang bisa sempurna. Yang menyempurnakan hanya Tuhan ketika dia datang. Itu saja yang pertama tadi. Yudas itu pemahamannya itu ketika dia menyerahkan Yesus itu luar biasa sebetulnya. Yesus itu kuasa, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan. Letak dol. Jadi nggak mungkin disalib karena dia akan bisa meloloskan diri, gitu loh pemahamannya Yudas. Meski Yesus berkuasa iso, nggak mungkin disalib, lepas dari salib. Tapi kenyataannya
kok disalib menengah, Yesus gak ngelawan. Karena Yesus menggenapi janji di dalam perjanjian lama. Yudas nggak tahu. Akhirnya dia menyesal apa yang dilakukan, dan dia lari. Setelah menyerahkan uang ke imam, dia lari menggantungkan diri itu di pohon itu kayak jurang gitu. Karena gak kuat, tangannya dia patah dan terjatuh, tertelungkup, tapi perutnya kena carang-carang, kena ranting. Akhirnya isi perutnya itu keluar. Itu yang diceritakan di Alkitab. Perutnya sobek, isi perutnya semua keluar. Tapi kalau kita baca satu-satu, jadi ini kita ini ngomong kan, gantung diri, ini kemati, ini mau tengah susah kita sendiri kita ngomong. Nah, Alkitab itu tidak boleh dibaca hanya satu bagian, kita baca semua. Menyampaikan sesuatu memperkuat kepada iman. Tapi di dalam ayat yang bukan bawakan itu ada perintah bahwa engkau aku beri perintah yang baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itu memang tidak mudah. Tapi kita harus bisa mencontoh bahwa Tuhan Yesus itu lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi kepada Dia. Maka mari kita memuji ya. Kita ingin memuji, kita berkamasa mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih dulu. Yesus lebih dulu mengasihi pada kita, mengasihi lebih dulu. Mari kita menyanyi bersama. Mengasihi lebih dulu, mengasihi lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu, mengasihi lebih dulu, mengasihi lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi